Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita kembali para sahabat anti korupsi membahas fenomena hukum yang terjadi di negara kita untuk kita kaji dan kita analisis secara tuntas. Dan kalaupun tidak tuntas, silakan komen sehingga nanti bisa saya jawab di dalam komen tersebut. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, para sahabat anti korupsi, untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share, sehingga channel ini yang sudah alhamdulillah 3.000 lebih subscribernya itu bisa semakin bertambah, sehingga kita bisa berbagi kepada sahabat anti korupsi semua agar kita mendapatkan pemahaman hukum yang komprehensif dan juga koherensif, sehingga kita bisa menjadi orang yang cerdas hukum. Pada kesempatan kali ini saya sering membaca di Twitter bahwa masih ada pertanyaan, kemana sih uang yang disita oleh penyidik gitu kan? Digunakan untuk apa? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa walaupun sudah banyak kasus baik korupsi, penipuan, money laundering gitu kan, masih banyak yang belum paham bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah masih dalam rangkaian awal dari sistem peradilan pidana. Dan uang yang disita tersebut bukan untuk penyidik gitu karena namanya adalah penyitaan. Yang disita akan mendapatkan barang, akan mendapatkan berita acara penyitaan terhadap barang yang disitanya. Nah, dalam hal ini adalah uang, karena yang ramai itu adalah uang terkait dengan kemarin Mas Ivan Gunawan mengembalikan uang 920 juta lebih terkait dengan kasus dari robot trading DNA Pro karena beliau merupakan brand ambassador yang dikontrak beberapa bulan gitu Nah, tentu kita apresiasi bahwa yang bersangkutan kooperatif membantu penyidik bahwa ini adalah uang yang saya terima gitu kan. Silakan penyidik bekerja untuk membuktikan aliran-aliran uang dari penipuan, termasuk uang yang saya terima, sehingga nantinya akan terlihat jelas bagaimana uang yang diterima oleh Ivan Gunawan ini seperti apa. Apakah memang jasa profesional sebagai influencer yang mempromosikan suatu produk gitu atau bukan. Karena memang yang menentukan adalah hakim sampai nanti mempunyai kekuatan hukum yang tetap ataupun ingkrah. Nah, kita kembali kepada konsep, dan saya sering juga dalam video sebelumnya membahas bagaimana proses penyidikan ini merupakan hal yang penting gitu karena awal untuk bisa mengumpulkan semua barang bukti terkait dengan, dalam hal ini kan misalnya kasus penipuan atau money laundering, misalnya ada kerugian korban 40 miliar maka harus dicari 40 miliar itu kemana, baik memang pengakuan dari para korban maupun dari sumber lain misalnya rekening yang menjadi sumber pengumpulan uang-uang dari para pelaku, baik itu penipuan maupun money laundering. Termasuk juga dulu pengalaman saya korupsi gitu. Nah, penyidik kemudian dengan sistem teknik follow the money
ya mengikuti kemana uang itu mengalir, agar secara jelas bisa dilihat bagaimana uang tersebut yang merupakan uang para korban gitu ya, digunakan untuk apa saja. Bisa jadi untuk kepentingan pribadi, bisa jadi untuk money laundering ya, sehingga nanti dianggap halal gitu ya, atau sah gitu ya, karena soal-soal untuk usaha gitu kan, kemudian untuk membeli aset ya, bahkan mungkin investasi lagi gitu kan gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana yang dimaksud dengan penyitaan. Ya, penyitaan itu dasarnya adalah KUHP pasal 1 angka 16 dengan bunyi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik ya. Jadi yang bisa melakukan penyitaan adalah penyidik ya, untuk mengambil alih ya. Mengambil alih artinya yang dulu dipegang oleh seseorang kemudian sekarang dipegang oleh penyidik, artinya tanggung jawab sementara terhadap barang tersebut adalah penyidik ya, entah itu kemarin uang ya atau mobil ya. Makanya teknisnya misalnya ya, penyidik harus menjaga mobil tersebut ya tetap nyala, misalnya tetap bisa digunakan, karena kalau tidak kan kalau nanti dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pemiliknya ya masih nyala gitu kan ya. Intinya wujud barang ya ketika disita dengan ketika nanti entah itu dirampas atau dikembalikan ya harus sama. Makanya kenapa dalam penyitaan itu sangat rigid ya, bahwa misalnya kalau mobil yang diberikan itu mati ya dalam keadaan mati, dalam berita acara penyitaannya kelengkapannya apa saja. Dulu saya misalnya mobil ya itu harus dalam keadaan nyala, kemudian jelas ya nomor rangkanya, kemudian dokumen-dokumennya ada atau enggak, STNK atau BPKB, kemudian AC-nya gitu kan, kemudian apa namanya tuh tipnya ada atau enggak gitu kan, kelengkapan lainnya lah ya. Berita acara penyitaan juga diberikan kepada mereka yang barang-barang tersebut disita, baik itu milik mereka ataupun di bawah penguasaan mereka. Nah, dari sini penyidik ya menjadikan barang sitaan tersebut sebagai barang bukti untuk pembuktian dalam proses penyidikan. Ya nanti akan dipanggil nih. Ya misalnya kemarin Mas Ivan Gunawan mengatakan bahwa itu adalah fee-nya ya, honor profesionalnya, karena beliau influencer dan dianggap sebagai brand ambassador. Ya makanya akan dicari nih, bener nggak apa namanya terjadi penunjukan. Bagaimana penunjukan? Kenapa Ivan Gunawan yang ditunjuk gitu kan, kemudian kontraknya seperti apa gitu, apakah harganya wajar gitu kan sebagai profesional seperti itu gitu, kemudian uangnya dari sumber yang mana dan lainnya. Dari sini akan terlihat bahwa bagaimana uang tersebut apakah memang nanti akan menjadi hak Ivan Gunawan atau kemudian nanti dirampas ya, untuk kemudian ya nanti kita lihat putusan hakimnya gitu kan ya. Kita berharap bahwa putusannya adalah dikembalikan kepada para korban gitu. Kenapa? Karena para korban kan sudah kehilangan uangnya dan kita tahu bahwa bermacam-macam kebutuhan mereka gitu kan ya. Tadi pernah saya sampaikan bahwa ya para korban ini kan apa namanya tergiur dengan investasi gitu kan, yang ternyata bodong ini gitu kan, yang kemudian ya mereka kehilangan uang yang mungkin sudah dikumpulkan dari lama gitu kan, uang satu-satunya dan sebagainya. Dan dari sini ya ketika penyidik sudah menyita uang tersebut kemudian dilakukan pembuktian ya kan, nanti kan akan koordinasi dengan jaksa penuntut umum ya. Apakah nanti barang bukti ini akan dibawa ke pengadilan gitu kan, penyidik dengan analisis, kemudian dengan apa namanya saksi-saksi yang telah mereka periksa gitu kan, tentu akan
menyampaikan kepada jaksa penuntut umum. Nah, dari sini jaksa penuntut umum setelah menelaah dan menganalisis berdasarkan keterangan dari penyidik gitu kan, ya kalau memang ingin dibawa ke pengadilan ya maka akan dibawa ke pengadilan gitu. Kalau tidak akan dikembalikan kepada pemiliknya ketika dikatakan bahwa ini kan sudah jelas bahwa ini profesional gitu kan. Atau kalau tidak ya mungkin jaksa akan yaudah kita bawa ke pengadilan gitu kan, bahwa ini ternyata bukan hanya uang profesional gitu kan, ini terlalu tinggi gitu kan dan sebagainya, atau terlalu mencurigakan. Nah, nanti tetap putusannya ada di pengadilan, akhirnya dibawa, sehingga nanti ketika P21 berkas lengkap ya penyidik selain menyerahkan tersangka juga barang bukti termasuk uang yang telah disitanya gitu, yang kemudian nantinya ya jaksa akan membuktikan ya, memanggil saksi terkait uang tersebut gitu kan, termasuk orang yang menyerahkan uang tersebut ya, dalam hal ini misalnya Ivan Gunawan, yang kemudian dalam persidangan ya nanti hakim memutuskan gitu kan, dan putusan hakim ya harus dihormati gitu kan. Ya mungkin nanti terkadang hakim menyatakan ini dirampas gitu kan untuk kepentingan korban gitu kan. Atau ada juga yang ternyata wah ini karena ini profesional pembuktiannya ya dikembalikan. Ya bisa jadi nanti antara pengadilan tingkat pertama kemudian nanti banding, kasasi ya itu beda-beda gitu. Tetapi ya sekali lagi ya itu berdasarkan pembuktian. Begitu teman-teman, saya harap sudah jelas bahwa penyitaan itu adalah pengambil alihan sementara ya di bawah penguasaan penyidik ya, sebelumnya di bawah penguasaan yang lain gitu, orang lain ya, namun sesuai dengan hukum gitu ya, dan artian ada berita acara penyitaan yang harus diserahkan. Kalau dulu saya berita acara penyitaan ada surat tanda penerimaan barang bukti gitu kan, nah kepada orang yang menguasai atau memiliki barang atau dalam hal ini uang ya, yaitu Ivan Gunawan. Jadi uang tersebut ya nggak kemana-mana, karena ini pro justisia sistem peradilan pidana pasti akan terlihat ya, ada berita acara dimasukkan dalam berkas ya, semua akan memantau gitu kan, mulai dari jaksa kemudian hakim termasuk orang yang disita itu gitu kan, dia nanti akan menjawab kejelasan bahwa barang nanti jaksa yang melakukan eksekusi gitu kan, ketika udah ingkrah akan mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa ya barang tersebut dirampas gitu kan, atau kemudian barang tersebut dikembalikan, nanti kan dipanggil untuk dikembalikan. Seperti itu, bahwa barang sitaan penting untuk pembuktian, sehingga clear menurut saya sudah tidak perlu ada lagi sebenarnya hal yang menjadi perdebatan kemana barang sitaan itu ya, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan gitu kan, seperti itu. Demikian, salam anti korupsi.